Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Salam sejahtera untuk seluruh saudara-saudaraku sebangsa dan setanah air dimanapun Anda berada, para hadirin, para pemirsa yang berbahagia. Kembali lagi bersama dengan saya Abdul Aziz Jazuli di channel ini. Mari kita simak sebuah video, ya, videonya Gus Baha, ya. Dan dalam video ini Gus Baha itu menguraikan, menjelaskan tentang Wali Songo yang bernasabkan kepada Ba'lawi, tapi bukan versi Azamat Khan, ya. Tetapi versinya adalah Basyaiban. Oke, mari kita simak statement yang disampaikan oleh beliau. Wali Songo ini rata-rata zuriyah Nabi songko dinasti Bani Basyaiban. Sehingga Wali Songo itu nganakno kirim dungo mati ku ruwah perkara ini Khalil Nabi Hud niku ruwah. Niku cerita sejarah. Dari Yaman niku nanti namanya Hadramaut. Mergo kota mati. Jadi wong Arab nak darani Yaman Hadramautun. Hadra iku teko mautun mati. Kuwi dianggap kota mati. Kira apa? Hadramaut. Iku dadi kota mati selawas-selawas. Kanjeng Nabi pesen oleh mororono nak iso nangis utawa ibadah nak ora usah. Solawale zaman pertama sing nggone niku zuriyah Kanjeng Nabi ini ku Ahmad Al-Muhajir. Allah. Ahmad Al-Muhajir. Ahmad Al-Muhajir. Terus nama Hadramaut mulai dibuang mergo wong soleh-soleh Habib sing alim-alim seneng tafarul darani napa Yaman. Darani Yaman mergo sisi kanane Ka'bah. Mulane pinggirane Ka'bah sing papat ku diantarane disebut rukun napa Yaman. Mergo ngarah ning arah napa Yaman. Jadi kayak gitu kan. Terus mulanya zuriyah Nabi ngantos sama angke paling kata itu budi. Ya Allah masuk Rafiqul Haddad. Saya tahu nopo. Ngeri. Jadi Yaman sing nyari Ihya ini saya Zabidi. Jadi yang nopo Yaman Zabidi dari nopo Yaman. Wali saniki termasuk Habib Zain bin Semit. Ini kuliah dari ini teng Jakarta teng Bogor tapi sama angke jadi urip teng Yaman terus mantu Habib Haddad. Habib Alim niku saniki sing moncar kene Sayyid Umar Hafid niki budi Yaman. Jadi kalau melihat bagaimana Gus Baha, ya, beliau kan luar biasa gitu dalam keilmuan. Sehingga ya tentu dalam polemik ini baru statement ini yang saya dapatkan dari Gus Baha mengenai polemik nasab Ba'lawi, ya. Saya kurang tahu, tidak tahu video ini kapan atau ceramah tersebut itu kapan disampaikan. Tetapi setidaknya dari beberapa poin-poin yang disampaikan oleh Gus Baha, saya akan mengkritisi dalam beberapa poin-poin itu, ya. Dimana yang pertama misalkan, bahwa dzurriyyah Rasul SAW yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa, yang merupakan leluhur dari Ba'lawi katanya. Ya tentu Gus Baha ini tidak membaca bagaimana sejarah Yaman. Kenapa? Ya karena pertama kali keluarga zuriyah Nabi Muhammad SAW yang masuk ke kota Yaman itu ya bukan siapa namanya? Al-Muhajir ilallah. Bahkan justru Ahmad bin Isa ini disangsikan kedatangannya ke Yaman. Di samping itu Al-Muhajir ilallah Ahmad bin Isa itu tidak pernah didapati keterangan akan kehijrahan dari Ahmad Al-Muhajir atau Ahmad bin Isa ke Hadramut atau ke Yaman. Bahkan, ya, dzurriyyah Nabi yang pertama kali masuk ke Yaman itu adalah siapa namanya? Al-Imam Al-Hadi ilal Haq yang bernama Yahya bin Husain bin Ibrahim bin Qasim bin Ibrahim Ar-Rasi Al-Hasani. Itu yang terkonfirmasi dalam buku-buku sejarah. Nah, tentu Gus Baha bisa dong memahami akan hal itu dan mengetahui akan hal itu. Sehingga dari sini perlu diluruskan. Itu satu. Kemudian poin yang berikutnya. Misalkan seperti Hadramut, ya, sebelumnya itu sebelum penamaan Yaman itu awalnya adalah Hadramut, kemudian karena orang-orang itu sering
masuk ke daerah sana sehingga banyak yang mati, sehingga nama daerah tersebut dirubah karena berada di posisi kanannya Ka'bah kemudian disebut dengan Yaman. Ya beda, Gus, beda. Karena Hadramut itu apa? Hadramut itu ya nama dari seorang raja dari kalangan Himyar ya. Nama raja min muluki ismu malikin min muluki Himyar, dan itu di masa jahiliyah, yaitu Hadramut bin Himyar al-Asghar, dan itu bisa dikonfirmasi kok di dalam sebuah kitab yang berjudul Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam. Itu karya dari Badib ya, itu disertasi doktoral itu. Itu nggak perlu panjang-panjang lah. Dan untuk nama Hadramut itu sudah dikenal dari zaman dulu, bahkan di kitab-kitab terdahulu ya, kitab-kitab suci terdahulu itu pun juga menyebutkan Hadramut dengan misalkan di dalam Taurat yaitu disebut dengan Hadir Mayit atau Hadramaut pakai Hadramaut atau Hadir Mayit. Nah, dan seterusnya itu bisa lah telusuri oleh Gus Baha dalam kitab tersebut. Sehingga salah ya penyebutan bahwasanya karena Hadramut itu berada di kanannya Ka'bah kemudian disebut dengan Yaman, itu salah. Karena memang Hadramut di zaman Rasulullah misalkan itu ya Hadramut, Yaman ya Yaman, dan ketika disebutkan Yaman itu maksudnya adalah Yaman Utara yang mencakup kota Son'a dan kota-kota yang ada di sekitar kota Son'a. Kemudian Hadramut ya Tarim itu, ada Tarim, ada Sewu dan seterusnya itu. Kemudian ya poin yang berikutnya itu bahwa diantaranya itu Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi. Jadi perlu diketahui bahwasannya memang benar Sayyid Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu adalah salah satu ulama yang ada di kota Zabid. Tetapi perlu diketahui bahwa kelahirannya Muhammad Murtadha Az-Zabidi itu berada di India, kemudian berpindah dari satu tempat ke tempat lain yang sampai pada akhirnya beliau itu meninggal di Mesir ya, di Kairo, Mesir. Itu. Sehingga ya bukan orang Yaman aslinya mah, orang India kalau mau mah. Beliau Al-Husaini ya. Kemudian mengenai Wali Songo misalkan. Wali Songo itu asalnya adalah Basyaiban. Ya, asalnya adalah Basyaiban. Yang kemudian yang namanya Basyaiban itu ya termasuk keturunan dari Al-Muhajir, dan tentu ketika melihat tradisi yang ada di Hadramut di mana ziarah ke mana kuburan Nabi Hud yang diklaim sebagai kuburan Nabi Hud itu berada di Hadramut, dan ziarahnya itu pada bulan Sya'ban ya, Ruah Sya'ban ya, Sya'ban itu mengikuti tradisi yang ada di sana ya, nggak gitu juga lah. Nah gitu juga. Kenapa? Ya karena dari mana kita tahu bahwasanya Wali Songo itu ya merupakan dinasti Basyaiban. Padahal di sini ya kalau kita telusuri dari sebuah kitab yang bernama Al-Mu'jamul Latif, karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Nah coba ketika melihat Basyaiban, misalkan di halaman 115 ya. Coba kita buka. Nah, di sana ketika menyebutkan Basyaiban, itu tidak menyebutkan sama sekali tentang Wali Songo. Kalau mau, misalkan ya, yaitu gelarnya adalah Azamat Khan. Ya, gelarnya adalah Azamat Khan. Di mana Azamat Khan ini merupakan keturunan dari Abdul Malik, dan itu pun belum disepakati oleh kalangan Balawi sendiri ya. Misalkan dalam kitab ini disebutkan wa minal bahithina man yaj'alu nashri al-islami bi Jawa wa nawahiha minhum. Nah, ini masih pandangan dari sebagian peneliti. Nah, perlu diketahui juga bahwasanya Wali Songo itu nggak ada sangkut pautnya, nggak ada hubungannya dengan Balawi sama sekali. Kenapa? Ya karena Wali Songo itu dari Nusantara sendiri. Dan fakta-fakta sekarang itu sudah bisa didapati bahwasannya Wali Songo itu ya berasal dari Nusantara sendiri, kemudian asal-usulnya itu memang dari Aceh. Dan masyarakat Aceh itu pun mengakui seperti itu, catatan pun mereka juga punya. Nah,
Itu pun kalau mau. Dan padahal ketika melihat bagaimana kesejarahan dari Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, ya, Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih, itu saya katakan 700 tahun keterputusan data itu. Kenapa? Ya karena kalau melihat bagaimana keluarga-keluarga dari Balawi yang datang ke mana itu, ke India, ke Hyderabad ataupun ke kota-kota yang lainnya, dari keluarga Al-Idrus, dari keluarga Bafaki, dari keluarga dan seterusnya lah, bin Syah Bakar bin Salim atau bin Syihab pada abad ke-9 ke-10 Hijriah. Kenapa mereka itu sama sekali tidak menyebutkan bahwa kami ini memiliki keluarga yang ada di India dan dicari keluarganya siapa saja. Nah ini membuktikan bahwasanya untuk kesejarahan dari keluarga Azomat Khan sendiri itu adalah sejarah yang palsu. Nggak pernah terkonfirmasi. Bahkan di kalangan Balawi sendiri itu tidak ada ya mengenai kesejarahan Abdul Malik. Nah, kalau di dalam kitab-kitabnya Balawi misalkan seperti Al-Masyru'ur Rawi, Ghurarul Baha'il Dawi, kemudian Al-Jawharus Syafaf, Al-Burqatul Misyiqah ataupun yang lainnya yang menyebut bahwa Abdul Malik bin Alwi Amul Faqih itu memiliki keturunan yang kemudian keturunan ningrat karena nikahnya dengan keluarga kerajaan dan seterusnya, itu tidak terkonfirmasi sama sekali. Tidak terkonfirmasi sama sekali. Sehingga ini perlu ditelusuri nih Gus. Gimana ini antum ini Gus? Masya Allah. Itu baru itu ya. Nah, sehingga apa? Sehingga ya sebelum ini mengeluarkan statement, ya itu mbok yo ditelusuri dulu. Nah, jangan kemudian ketika Gus Baha ini membaca 1-2 kitab dari kalangan Balawi, bahasanya misalkan Wali Songo itu adalah Habib. Ya, misalkan seperti Syamsud Dhohirah itu dalam kitab Syamsud Dhohirah, ataupun dalam kitab ini ya, Al-Mu'jamul Latif, atau dalam kitab Al-Madkhal ila Dukhul Islam fi Syarqil Aqsa, ataupun yang lain dari kalangan Bali, boyo diteliti dulu begitu ya. Boyo diteliti dulu. Sehingga apa? Sehingga ketika mengeluarkan statement itu tidak blunder seperti sekarang. Ya, seperti sekarang kan blunder tentunya. Seperti tadi ketika menyebutkan Basyaiban itu menurunkan Wali Songo, justru dalam kitabnya Balawi itu nggak menyebutkan sama sekali. Tetapi yang disebutkan bahwa Wali Songo itu disebutkan sebagai keluarga Balawi itu adalah pada keluarga Azomat Khan, dan itu pun juga tidak terkonfirmasi dalam buku-buku sejarah baik itu dari kalangan Balawi atau non Balawi. Begitu. Kemudian saya rasa cukup itu ya, setidaknya di sini saya memberikan beberapa referensi-referensi yang dapat ditelusuri oleh Gus Baha, yaitu kitab Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam fil Hind, kemudian kitab atau biografi dari Al-Imam Al-Hadi Ilal Haq, atau kemudian misalkan Tabaqat Fuqaha Yaman karya dari Ibnu Samurah Al-Jadi. Di situ menyebutkan bahwa pertama kali dzurriyyah Nabi yang masuk ke Yaman itu bukanlah Al-Muhajirilallah, bahkan Al-Muhajirilallah itu atau Ahmad bin Isa itu tidak pernah terkonfirmasi dalam kitab sejarah sebagai seorang tokoh yang pernah hijrah ke Hadramut ya, karena beliau terakhir keberadaannya itu bisa lacak ketika Ahmad bin Isa ini berada di salah satu desa yang ada di Madinah, yaitu desa Surya. Itu disebutkan di dalam kitab Al-Ghaibah. Kemudian bisa juga telusuri bagaimana posisi atau lokasi dari makamnya Nabi Hud alaihi salatu wassalam, itu dari kitab Rihlah Ibnu Battutah, di mana dalam Rihlah Ibnu Battutah ini, karya dari Imam Ibnu Battutah ya, itu menyebutkan 2 versi mengenai makam atau kuburan dari Nabi Hud alaihi salatu wassalam. Ada yang menyatakan bahwa kuburan Nabi Hud itu ada di Syria, kemudian dalam pendapat yang lain itu berada di Hazramut, gitu ya. Kemudian yang berikutnya itu adalah Said Muhammad Murtado Az-Zabidi, aslinya bukan orang Yaman, bukan orang Zabid aslinya, tetapi beliau aslinya adalah orang India, meskipun nasab beliau itu bersambung kepada Sayyidina Husain, begitu ya. Kemudian mengenai Hadramut itu sendiri itu
tidak pada awalnya namanya Hadramut kemudian disebut Yaman? Enggak juga, karena itu adalah nama yang sudah terkenal, bahkan di Taurat itu pun disebutkan dengan nama Hadir Mayyit atau Hadramaut atau Hadra Mayyit dan seterusnya, ya. Itu bisa ditelusuri dalam kitab Ishamat Ulama Hadramut fi Nashril Islam fil Hind. Nah, kemudian juga silahkan nih buka nih Gus ya, dalam kitab Al-Mu'jamul Latif, ya, Al-Mu'jamul Latif karya dari Muhammad bin Ahmad Syatiri. Di sana pun menjelaskan, menguraikan siapa Basyaiban, siapa saja keturunannya, dan Wali Songo tidak masuk ke situ. Tapi yang masuk itu adalah Azamat Khan. Itu pun juga dalam buku-buku sejarah, buku-buku Tobaqat, itu pun juga tidak terkonfirmasi bahwa Wali Songo itu merupakan keluarga dari Azamat Khan. Nah, begitu ya. Jadi saya rasa cukuplah untuk menjadi referensi-referensi dari nama-nama kitab. Itu bisa dijadikan referensi oleh Gus Baha sehingga bisa diteliti, bisa ditelusuri, ya, bahwasannya Wali Songo itu diantaranya, ya, Wali Songo itu bukan dari kalangan Balawi tetapi dari orang Nusantara sendiri, dan asalnya itu adalah dari negeri Aceh sana, dari Samudra Pasai. Itu saja barangkali yang dapat saya sampaikan dalam kesempatan kali ini. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allamal insana bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala khairil anam wa ala alihi wa sahbihi masabihid dulam. Wa ba'du. Pertama-tama marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan semua nikmat yang tidak bisa kita hitung. Nikmat itu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat ilmu, nikmat yang macam-macam lah, hidup, ya. Dan semoga salawat dan salam tercurah kepada Nabi Agung, Nabi kita Muhammad SAW, keluarganya, serta sahabatnya. Saya di sini sebagai orang yang dituakan mungkin, karena umur saya sudah mencapai 72 tahun. Alhamdulillah masih diberi kekuatan lahir batin oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang perlu kita syukuri, karena umur itu suatu modal yang tidak terhingga untuk kesempatan, baik kesempatan yang berupa ibadah maupun kesempatan yang tidak berupa beribadatan. Karena itu patut kita syukuri. Kemarin saya melihat di YouTube, itu melihat dan mendengar kupasan dari Gus Aziz Jazuli, yang Gus ini juga saya anggap sebagai seorang yang alim di dalam bidangnya. Karena alim itu ya tidak semuanya ilmu akan dimilikinya. Karena kekuatan kita, otak kita, waktu kita sangat terbatas. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Ya, di atas langit pasti ada langit. Wa fawqa kulli ilmin alim, di atas orang yang alim tetap ada orang yang lebih alim. Karena kita ingat bahwa ketika Nabi Musa itu ditanya orang atau bahwa siapa yang paling pandai di Bani Israel, Nabi Musa, wah, mengatakan pemberanian diri, dia yang paling pandai. Tapi ternyata di dalam lapangan, ternyata juga masih ada makhluk yang ilmunya mungkin melebihi Nabi Musa. Tapi jangan disalahgunakan pendapat ini. Ada seorang dosen yang menerangkan kepada murid, kepada mahasiswanya, bahwa Nabi Musa tidak
menjangkau ilmunya Nabi Khidir. Itu ya kurang tepat, tidak boleh. Karena Nabi Musa itu punya level yang lebih tinggi daripada Nabi Khidir. Nabi Khidir saja sebagai Nabi itu masih mukhtalaf. Ada yang mengatakan wali, ada yang mengatakan Nabi. Kalau Nabi Musa, Nabi yang bukan sembarang Nabi, yaitu kelompok ulul azmi. Kalimullah. Wow. Tidak sepede-sepede. Tapi bagaimanapun rasa bangga diri dengan ilmu itu jangan terlalu keblacut, terbacut ya. Karena kita harus menengok ke kiri, ke kanan, ke bawah, ke atas, bahwa mungkin sepandai-pandai orang di dunia ini masih kalau kita tahu itu banyak sekali ya contoh-contohnya. Misalnya spesialisasi masalah ilmu, seorang yang alim di dalam bidang kitab-kitab misalnya, tapi tidak sealim dengan B.J. Habibie yang alim dengan masalah engineering. Ya ini manusia. Jadi ada batasnya. Orang yang ahli ilmu kitab hikmah itu ya lebih alim daripada orang yang tidak ahli kitab hikmah. Misalnya sudah mendalami, mempelajari di dalam kitab Sirrul Maknun. Wah ini kalau bisa Sirrul Maknun itu bisa atraksi yang luar biasa. Seakan-akan seperti mukjizat. Oh, seakan-akan, tapi bukan mukjizat. Kalau kita mempelajari kitab itu Samsul Ma'arif misalnya, itu juga mempunyai pengetahuan yang tidak dimiliki oleh kiai-kiai yang tidak mendalami kitab Samsul Ma'arif. Saya guyon-guyon maton itu menyumbari kiai yang melete misalnya, ada kiai melete di Kabupaten Rembang misalnya. Saya tantang suara guyonnya, kalau bisa membaca kitab saya halaman ini, waduh, pulang saya suruh dan paham loh, bisa membaca dan paham dan saya praktekkan. Pulang akan saya hadiahi mobil saya dan akan saya cium delamaannya seperti bahasanya, tidak hanya tangannya. Ya, sangat, saya itu, saya pandang, saya lihat ini sementara kok belum ada saya kira, mungkin ya belum ada ini di Kabupaten Rembang. Itu yang halaman ini yang nah, percaya nanti bisa ada ke rumah saya atau bagaimana ada mediator yang menemukan. Saya yakin tidak bisa memahami ini. Meskipun berkau-kau sudah menjadi profesor, mungkin tidak bisa juga. Karena bidanya tidak sama. Kulun muyasarun lima khuliqallah. Yang orang itu punya kekuatan. Dengan Nabi Muhammad saja, Kanjeng Nabi itu berdebat dengan sahabatnya itu setelah disurvei terjadi di lapangan ternyata Nabi kalah. Akhirnya Nabi ya antum a'lamu bi amri dunyakum. Nah ini ya kepada Gus Aziz Azuli saya acungi jempol bagus karena sudah bisa memberanikan diri, memberanikan untuk tawasau bil haqqi kepada yang seseorang yang mungkin oleh figur ya, oleh figur orang yang terpandai. Gus Azuli saya acungi jempol karena berani tawasau bil haqqi kepada Gus Baha, yang mana Gus Baha saya dengar kemarin entah dari YouTube mana itu kok mengatakan Gus Baha mengatakan Wali Songo itu kepada jalurnya nasional kepada Basaiban, dan Basaiban sendiri adalah termasuk dari Ba'alwi. Nah ini terus dikanter oleh Gus Aziz Jazuli. Nah, kupasannya Gus Aziz itu ya tepat, saya kalau menurut saya itu sudah tepat itu karena Gus Aziz itu ada data-data yang otentik, ya, data-data yang akurat untuk meluruskan apa yang disampaikan oleh Gus Baha. Jadi saya juga yakin Gus Baha itu belum menekuni ilmu kenasaban karena mungkin pada waktu itu tidak ada orang yang soro gampangannya debakul mayokno ilmu nasab kan belum payu. Yang soro bakul kan usumnya bakul bakso ya harus betul bakso, usumnya bakul cireng ya harus cireng. Nah, ini karena maka dia ada tertarik untuk mempelajari ini. Yang dipelajari mungkin kedalaman ilmu Al-Quran, kalau depan Quran, apa tafsir asal hadis berapa misalnya. Ini yang jadi kalau masalah sistem penelitian, metodologi penelitian yang ada kaitannya dengan masalah studi komparasi dan studi korelasi. Ini kan belum perlu komparasi, itu perlu karena untuk membandingkan itu kan harus komparasi.
Jadi ada mukobalah dan virus corona yang jadi bisa tidak hanya satu buku yang dipelajari dibandingkan ada perbedaan kan. Ini ikhtilaf ini soalnya yang milih yang mana, yang rojih mana, yang marjuh mana. Ini kita kalau seorang ulama itu harus itu. Jangan hanya takdiru riwayah, tapi harus takdimut diroyah alar riwayah. Tingkatannya kalau orang awam tingkatannya pengajian rame-rame. Kalau orang sudah lumayan ini ngaji. Kitab kiai ini moco, ya kiai yang membaca kitab, santrinya membawa pulpen dengan kitab. Ya ini ngaji belum. Kalau setingkat lagi di tingkatan pengkajian, wah ini mengapa begini. Nah ini seakan-akan seperti dialog sebenarnya. Ini saya berani begitu ini karena juga saya tahu riwayat Gus Baha bahwa dia juga pernah menjadi murid adik saya. Satu, kedua dia adalah junior saya di Fakhriyah. Tahun 70-an itu saya sudah di Fakhriyah nyucup ilmunya Mbah Khim yang beliau dianggap mbahnya Gus Baha. Nah itu. Maka tidak ada jeleknya, tidak ada salahnya kalau saya mengingatkan kepada Gus Baha untuk ya hati-hati dalam berbicara karena terjadi asrotun bilisani asroh. Bukan sabul lisan, bukan bangunan itu asroh. Menurut pendapatnya ini benar, tapi setelah diteliti orang lain dianggap tidak benar. Akan terjadi terus ada perbandingan, ada balance. Ini bagus sekali Gus Aziz ini. Maka kemarin saya dengar lagi dari Madura itu mengkritisi Gus Baha dengan itu. Nah ini juga bisa ditiru. Banyak sekali kitab dulu. Misalnya Imam Al-Jubai terus dikritisi oleh Imam itu yang Asy'ari, itu kan muridnya lah. Itu murid kepada guru saja masih boleh mengkritisi dengan cara adab sopan, ya dengan ya, perkataan yang baik, ya, kaulan karima, kaulan layina, ya. Ini penting dan jangan sampai terjadi istilahnya nggelakno wong, ya. Nggelakno wong atau ini penting sekali. Kalau ini tidak ada yang mengingatkan, sedangkan adalah figur publik seperti Gus Baha yang sudah terkenal top itu kan figur publik. Karena jangan mentah lagi nih. Karena itu sangat saya sanjung sekali ya. Gus Aziz mengingatkan Gus Baha yang levelnya lebih tinggi. Saya sendiri juga termasuk orang yang pengagum Gus Baha. Tapi ya tidak perlu kagum terlalu lebih-lebihan. Karena itu takdir Allah ngono, enggak usah gumun. Allah memberi. Harus gumun kepada Allah, harus gumun diberi otak yang cerdas, diberi otak yang itu memirunya bagus. Ya kan? Ya alhamdulillah kita punya putra Rembang terbaik. Oh, kan bisa kita bangga juga. Nah, karena ayahnya juga saya kenal juga dulu sudah di Sundangwaru, Bahak Narukan, Bolo Dewe, Konco Dewe. Ini saya sangat salut sekali kepada Gus Aziz yang sangat betul luar biasa ini Gus Aziz, orang yang berani mengingatkan orang yang sedang yang asroh ya, kepleset karena setiap manusia itu punya mahalul khata' wan nisyan, punya salah itu boleh salah tapi jangan bohong kan gitu ada. Boleh salah tapi harus mengakui kesalahannya, enteng kalau mengaku kesalahan itu enteng, nanti umumnya enteng. Maling ngaku enteng. Oh sorry mas, oh, enteng. Tapi kalau mongkok, seperti yang terjadi sekarang ini, diingatkan orang-orang bahwa sewu ini kan sudah kadung kacau ya, kadung kocak. Kamu adalah tidak keturunan Nabi, malah orang direnungi, dipelajari, isinya ngamuk-ngamuk, nantang-nantang. Wah, terus mengatakan orang yang mempelajari itu yang malah dikaratkan Dajjal, itu kan tidak sportif lah. Sepertinya kalau makalah dengan makalah, besi dengan besi. Jangan orang membawa pring kecil, kamu gawakan pedang, ya tidak imbang. Ya harus seimbang. Jadi dialog yang baik. Kalau merasa salah ya harus ya secara pelan-pelan kita menunjukkan baik.
Nanti malah bagus nanti. Jangan dianggap terus saya akan membenci Habib. Tidak. Saudara saya. Saudara saya. Akhul Islam, Muslim, akhul Muslim. Kalau dia seorang Habib yang alim, saya akan hormat sekali. Kalau dia itu lebih alim, wah, umurnya di atas saya atau umur 80-an, ngulang ngaji saya, wah saya takzim terus, saya kholi mulai. Kalau beliau khol, saya datang. Seperti kalau Bakhim khol, saya datang. Terus Mbah Syakur yang dari kajian itu, saya kholi terusin walaupun anak-anaknya nggak mau kholi, saya yang mau kholi dengan teman-teman ini. Contoh mahabbah saya dengan kepada para ulama, kepada para habaib, kalau habaibnya baik, walaupun itu tidak cucu Nabi, betul, saya tetap sayang. Tetap sayang, bukan saya membenci kepada mereka. Betul ini saya. Saya seakan-akan itu seperti Umairah kemarin menangis kalau ingat itu. Sahabat saya, saudara saya. Dan maka jangan gencar, jangan takut, jangan merasa rendah diri kalau terbukti tidak sebagai cucu Nabi. Tidak apa-apa. Tidak menjamin jatuhnya harkat martabat seseorang. Kalau beliau itu masih berbuat baik kepada umat, ya, berbuat baik kepada sesama, ya, mengakui kesalahannya, mengakui kekhilafannya. Karena ini ya sudah menjadi kesalahan yang umum, yang sudah tidak ikut salah jadi. Tapi karena kena getahnya, kena batunya, ya itu resikonya. Maka saya ingatkan lagi kepada para ulama, para kiai yang mungkin berbeda pendapat, jangan menjadi itu suatu alat, suatu benturan yang bisa mematikan kedua belah pihak. Kita harus saling asah, asih, asuh. Ini dari saya, ya, untuk pertemuan saya ini semoga menjadi renungan, jangan menjadi ya sesuatu yang menakutkan, menjadi sesuatu yang pukulan, tidak. Ini saling mengatakan tawasau bil haqqi. Kalau benar itu siapa yang saya mengatakan itu pasti benar. Walaupun yang mengatakan orang kafir, ya, orang mereka benar tetap benar. Walaupun yang mengatakan itu seorang kiai, seorang wali, tapi itu barang itu katakan salah, tetap salah. Ya, gula itu legi, masih mengatakan itu ketua begenggek, sama itu kebenaran itu udah bisa berubah. Ya. Oh ya itu asin, garam itu asin. Walaupun yang mengatakan itu siapa saja, benar kok. Barang yang benar itu tidak bisa dirubah dengan wah kedudukan seseorang. Mengatakan Pak Prabowo, misalnya orang yang dipercaya di Indonesia nomor 1 misalnya, bahwa garam tidak asin, ya tetap tidak percaya. Ilmu kok. Ini Rino misalnya, ya tetap Rino. Orang bodoh pun, orang pandai pun mengatakan ini ya pada siang hari tidak ada mengatakan ini malam ngengkel, tidak bisa. Itu ilmu yang tidak bisa. Misalnya niat, ya, Raisa dengan ikhtiar gak bisa. Niat misalnya orang yang kaya raya, pergawe kok niatin golek mangan, keliru, itu tidak bisa diatur niat itu. Wong kaya itu bekerja untuk mempertahankan kekayaan, tidak bisa kok. Nah orang tidak punya apa-apa, tidak punya jaganya besok, tidak punya jaganya nanti beras nggak bisa, itu dia bekerja untuk cari makan. Ini kan salah kaprah. Niat diatur, atas itu takhtar ikhtiar, niat itu. Memang otomatis. Nih, terima kasih, alhamdulillah kepada semua pihak, terutama Gus Baha sebagai junior saya, yang saya sebagai seniornya, walaupun ilmunya mungkin kalah, ya nggak apa-apa, yang beda-beda itu kalah. Dan Gus Aziz yang memang memberikan diri, comon coro, cuman toko, ya bagus sekali. Memang ilmu itu juga rezeki dari Allah. Ilmu itu ada dolatul mukmin, sesuatu barang hilangnya orang mukmin. Kalau ketemu di mana saja kita ambil, jangan sungkan-sungkan. Walaupun keluar dari mulut anjing, walaupun keluar dari orang-orang bodoh, kita ambil. Wah, ini untuk karena ini ilmu. Nah itu ya, itu orang yang sportif, ya, tidak boleh malu pepeh orang pandai, terkenal pandai terus ono keliru terus dengan nafsu mempertahankan kekeliruannya, itu ya kurang penak ya. Ya kurang sportif, cara tinju ketak plang-aplang kok muni menang itu ya
nggak bisa ini. Ini ya saya berdoa semoga Gus Aziz, Gus Bah tetap eksis semua. Terus menambah ilmu. Karena orang yang alim ialah orang yang selalu mengaji, selalu mengkaji. Orang yang pandai ialah orang yang selalu belajar, belajar dan belajar. Nah, orang bodoh ialah orang yang berhenti belajar. Sekian dari saya. Wallahu yuwaffiquna ila ma yardah. Allahumma rizqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatal muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin walhamdulillahi rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.